juga memperagakan cara merawat pasien di depan kita gitu ya. Artinya bukan apa-apa, artinya di sini adalah bagaimana keluarga itu mampu memahami dan mampu merawat nanti pasca kita meninggalkan keluarga tersebut. Nah, jadi mampu mengenalkan masalah, kemudian nanti keluarga bisa mengambil keputusan terhadap masalah yang kita sampaikan tadi. Kemudian dia mampu merawat, kemudian dia mampu memodifikasi lingkungan. Dia tahu bagaimana lingkungan yang kondusif untuk pasien. Harus tahu dia, tidak lingkungan yang menstigma, tidak lingkungan yang mengisolasi pasien, lingkungan yang bersahabat dengan pasien, lingkungan yang terapeutik, itu dikasih tahu. Sehingga keluarga mampu modifikasi lingkungan tersebut. Kemudian baru nanti keluarga mampu menggunakan sumber-sumber yang tersedia di masyarakat. Misalnya ada pelayanan kesehatan terdekat seperti puskesmas. Sampaikan jangan sampai putus obat. Kalau obat pasien tinggal 3 atau 5, segera rujuk, segera langsung ke puskesmas lagi gitu ya. Karena ada fenomena loh Bapak Ibu, saya nggak mau bilang di kabupaten mana. Tapi waktu kami supervisi, jarak rumah pasien dengan puskesmas nggak jauh. Cuma 100 meter, tapi pasien putus obat. Nah, gimana tuh? Nggak tahu salahnya di mana. Ada juga ya ke rumah pasien, kita ngelihat ya obat yang diberikan ya, karena kita kadang-kadang dengan GP ya, dengan GP atau kalau dulu masa dulu kita supervisi bersama ada psikiaternya. Nah, apa yang terjadi? Penggunaan diazepam itu sudah bertahun-tahun. Nah, itu nggak tahu lossnya di mana, loss komunikasinya, infonya di mana. Nah, itu seperti itu. Jadi kita harus bisa 5 tugas keluarga itu ya bisa kita berikan. Ini yang saya sampaikan tadi. Ini adalah asuhan keperawatan yang dilakukan keluarga, ditujukan untuk memampukan keluarga melakukan tugas kesehatan keluarga. Ini dia. Mengenal masalah, mengambil keputusan, merawat anggota keluarga yang sakit, menciptakan lingkungan yang kondusif, dan menggunakan pelayanan kesehatan yang tersedia. Ya. Ini langkah-langkah pemberian kemampuan keluarga melalui tugas keluarga. Ya. Jadi membina hubungan kerjasama dengan keluarga, ya pelaku rawat pada kesempatan ini perawat menjelaskan tujuan interaksi. Askep keluarga ya pada pertemuan pertama, pertemuan kedua dan seterusnya, dan pertemuan terakhir. Ya, terhadap pasien gangguan jiwa dapat dilanjutkan dengan kunjungan rumah secara insidentil untuk mengevaluasi dan memvalidasi kondisi dan kemampuan pasien dan keluarga, atau dengan melibatkan kader kesehatan jiwa yang dilatih untuk follow up. Masih ingat kan Bapak Ibu, kalau kondisi pasien sudah mandiri, kita hanya memberikan kepada kader untuk kader melakukan home visit ke rumah pasien. Tapi ketika tingkat ketergantungan pasien itu kembali parsial dan total care, maka kita yang melakukan kunjungan rumah untuk home visit, asuhan keperawatan terhadap pasien. Nah, itu jangan dilupakan, itu konsepnya seperti itu. Nah, waktu datang ke rumah pasien, lihat perkembangan pasien dari mana? Dari catatan perkembangan pasien yang ada di puskesmas. Bu, boleh nggak Bu kami bawa buku? Pertanyaan saya, jamin nggak buku itu bisa bersatu dengan kartu pasien yang terregistrasi di puskesmas? Kalau enggak, ngapain buku sendiri, pasien sendiri, kalian sendiri? Konon pula lagi nanti bukunya tuh hanya sama perawat, dibawa sama perawat atau ditinggali di rumah perawat. Jadi nggak ada dokumentasi bukti kalian melakukan kunjungan gitu, ya. Nah, ini pada tim kesehatan juga kita harus mampu berkomunikasi dengan baik, ya. Tahapan hubungan terapeutik pada tim kesehatan ya dilakukan antara perawat dengan tim kesehatan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pasien. Ini yang paling dekat tim kesehatan dengan perawat adalah dokter ya. Kalau di komunitas ya yang sering kita temukan adalah dokter ya. Perlu kemampuan untuk menyampaikan kondisi pasien kepada anggota tim kesehatan lainnya. Nah, ada standar Bapak Ibu. Standar yang digunakan dalam melakukan komunikasi dan hubungan terapeutik dengan tim kesehatan adalah ISBAR. Ya, yaitu apa I-nya? Introduction atau introduksi ya. S-nya situasi, kita melaporkan nih, melaporkan latar belakangnya dia kesini karena apa, situasinya bagaimana ya. Nyonya A, situasi sekarang tekanan darah 140 tekanan darah 140 per misalnya 80 ml Hg.
kemudian kondisinya tangan gemetar, kemudian tampak berkeringat, nafas terengah-engah misalnya ya. Nah, itu disampaikan ya. Background atau latar belakangnya bagaimana, asesmen hasil pengkajiannya bagaimana, dan apa rekomendasi yang akan diberikan. Ya. Nah, ini dia. Di introduction, perawat menyebutkan nama dan nama pasien, siapa namanya, memperkenalkan diri ya. Di situasi, perawat menyampaikan kondisi pasien terkait usia pasien, jenis kelamin, diagnosa, prosedur yang telah dilakukan, status mental, dan stabilitas kondisi pasien. Di background atau latar belakang, perawat menginformasikan latar belakang keluarga, latar belakang budaya agama, kemampuan berkomunikasi dan berbahasa. Di asesmen yang telah dilakukan pada pasien yang meliputi tanda vital, keluhan pasien, perilaku pasien, serta faktor risiko. Di rekomendasi, ya, rekomendasi kepada tugas kesehatan terkait dengan keadaan pasien itu dilakukan terhadap pasien apa saja, ya. Waktunya mohon maaf Bu, 8 menit lagi untuk materi yang Ya, ini Bapak Ibu nanti silakan aja untuk tugas latihan, nggak kita latih satu persatu di sini karena ini memang refresh ya. Nanti boleh dibaca-baca, nih banyak sekali latihannya ya. Dan ini merupakan sumber bacaan yang bisa Bapak gunakan, Bapak Ibu gunakan untuk memperbanyak pemahaman Bapak Ibu terkait komunikasi yang sudah disampaikan tadi. Ya, demikian saja untuk materi komunikasi. Mudah-mudahan dapat segar kembali ya, penyegaran, namanya juga penyegaran ya. Ingat kembali, kalau selama ini udah lupa-lupa nggak masalah, dimaafkan. Cuma bertekadlah untuk ke depan akan melakukan pola yang benar ya. Saya yakin Bapak Ibu bekerja dengan hati dan Bapak Ibu seorang pelaku yang profesional di bidangnya akan melakukan yang terbaik untuk layanan perawatan pasien di komunitas. Demikian Bu Tina, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Hasnia untuk materi yang kedua. Bu, sekalian saja dilanjutkan satu lagi, mungkin tidak usah terlalu lama. Jadi kita sediakan sharing antara Bapak Ibu sekalian atau menyampaikan pengalamannya di tempat mereka masing-masing. Oh, bentar Bu, sebentar. Ya, bentar Bu Tin. Saya lupa nih, bentar saya tutup ya. Iya, tidak masalah. Berarti yang terakhir tentang risiko perilaku kekerasan Bu ya. Risiko perilaku kekerasan ya. Bapak Ibu Kebanyakan silakan. ini bagusnya kan saya ini dulu ya, saya dulu. Oh ini dia. Ya. Bapak Ibu kalau sudah ada pertanyaan silahkan disimpan, mungkin ada yang ingin ditanyakan setelah materi bahas yang ketiga, dan juga mungkin mau sharing pengalaman dan ingin bertanya tentang apa saja yang Bapak Ibu alami di tempat kerja Bapak Ibu masing-masing. Sebentar ya Bu Tin. Baik Bu. Ya, saya akan share screen kembali. Yang tadi udah saya stop kan, udah. Share screen kembali. Sambilan Bu share screen untuk materi mungkin insya Allah besok akan dibagikan, di-share sekalian Bapak Ibu ya, yang sudah lengkap dikumpulin. Sudah nampak Bu Tina? Sudah Bu Has, sudah kelihatan. Sudah ya? Sudah. Saya tak ingin banyak sih PowerPoint saya lihat yang terbaru, cuma setelah saya lihat-lihat ini kembali, saya lihat yang paling efektif yang punya kita ini, sama dengan yang ini ya, konsep kesehatan jiwa komunitas. Saya pikir daripada membingungkan peserta, saya back to basic aja. Nanti terkait hal-hal yang baru, kalau memang muncul di pertanyaan akan saya akan saya lengkapi ya. Baik. Nah, karena ini asuhan keperawatan Bapak Ibu, maka terbayanglah di kepala kita semua itu adalah proses keperawatan ya. Nah, kalau terkait dengan proses keperawatan, kita nggak lepas dari pengkajian, menegakkan diagnosa, melakukan tindakan baik kepada individu maupun keluarga, kemudian mengevaluasi dan memberikan dokumentasi ya. Ingat, dokumentasi yang terbaik di mana tadi saya sampaikan, di kartu puskesmas. Ya.
karena akan berkelanjutan untuk si PPT-nya, ya, catatan perkembangan pasien terintegrasi. Saya berharap puskesmas juga sudah CPPT ya. Kalau di rumah sakit jiwa kan sudah itu semua ya. Jadi untuk dokumentasi di status pasien, disitulah perawat, dokter umum, psikiater, psikolog, ahli nutrisi, kemudian farmasi ya. Kita nulisnya di tempat yang sama. Jadi nggak lagi eksklusif perawat sendiri, dokter sendiri, psikolog sendiri. Ya, mudah-mudahan di puskesmas juga dengan akreditasi puskesmas sudah mengarah ke sana, saya yakin ya. Aduh, malah saya lihat yang inilah, sama juga yang ini nggak suka saya. Ayo kita lihat apa lagi yang ini ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah praktek-praktek yang sangat tidak manusiawi ya di masyarakat ya. Apalagi 2 slide sebelumnya ya, sakit mata kita lihatnya. Mudah-mudahan nggak terjadi ya. Dan insya Allah kita dilindungi semua sehingga jauh ya dari hal-hal yang seperti tampilan pertama dan kedua. Makanya cepat slide-nya saya inikan. Ya. Yang ini nih, yang ini di RSJ itu kita udah melatih seluruh satpam Pak, Bapak Ibu. Seluruh satpam security RSJ juga udah dilatih agar mereka tahu cara bagaimana mengamankan pasien yang benar. Jadi jangan kita kalah dengan security. Karena kenapa? Untuk ilmu jiwanya kita lebih ya. Jadi jangan kalah dengan security. Jangan masih ada pakai terapi gebuk lah, terapi tendang lah, pakai spray lah, pakai goni lah. Nah itu nggak pakai lagi ya. Karena security aja tahu gitu, apalagi kita kan. Nah tanda dan gejala nih, yuk evaluasi diri sendiri kalau lagi marah. Tegang ya, merah, muka tegang ya, merah, pandangan tajam. Nah ini tanda dan gejala marah, yuk dilihat nih secara fisik. Ini semua ada nih. Malah sekali lah kita lihat ini ya, tanda dan gejala nih ya. Tapi apa boleh buat kalau kita bekerja di ranah keperawatan jiwa, kesehatan jiwa, selalu berhadapan dengan ini, terutama pada pasien akut kan. Ada nggak yang diludahin pasien? Ada nggak yang kena gebuk pasien? Ditampar pasien? Disiram air panas? Saya udah pernah kena gebuk, kena siram air panas. Alhamdulillah masih sehat, masih selamat sampai sekarang. Ya nggak apa-apa. Risiko pekerjaan ya. Ini tanda dan gejala marah secara psikologis ya. Tidak aman, rasa terganggu, jengkel ya, dendam. Jadi kalau ada dendam kita lagi marah Bu Has. Iya. Dendam sama teman, nggak boleh. Jangan bilang kalian perawat jiwa kalau masih punya dendam sama teman. Secara agama juga nggak diterima kan? Secara agama apa? Itunya apanya, celengannya kosong. Hari ini celeng, bocor ke bawah, diceleng lagi, bocor lagi. Jadi amalnya banyak tapi hilang semua. Maka nggak boleh. Dari segi psikologi sangat terganggu, dari segi agama juga nggak bagus ya. Dia nggak boleh dendam. Mendominasi, mau didengar tidak mau mendengar, waduh parah ini, nggak boleh ya. Itu tanda dan gejala perilaku kekerasan secara intelektual. Bawel, emak-emak boleh sih bawel, mentang-mentang emak-emak ya. Emak-emak boleh, tapi terhadap anaknya untuk hal yang positif. Anak malah sholat, bangunin anak sholat, bawel dikit nggak apa-apa, suruh buat PR, bawel dikit nggak apa-apa. Tapi kok bisa ganti bawel dengan yang lebih bagus, lebih baik gitu ya. Meremehkan ya, berdebat. Nah ini tanda perilaku kekerasan juga ya. Tanda spiritual untuk pelaku kekerasan ya, lupa dengan Tuhan ya, kreativitasnya terhambat ya, merasa diri benar, keraguan, kejahatan ya, kemudian tidak bermoral. Ini secara sosial dia menarik diri ya, pengasingan, penolakan, ejekan, humor mengejek, kekerasan. Apa diagnosa keperawatan yang bisa kita tegakkan? Risiko perilaku kekerasan dan perilaku kekerasan. Kapan bahas risiko perilaku kekerasan? Saat ini belum tampak dia melakukan tindakan kekerasan, tapi sudah ada tanda dan gejala yang menjurus ke sana. Misalnya apa? Tangannya mulai menggepal, tapi dia belum menonjok. Matanya mulai melotot, tapi dia nggak memukul atau tidak ini. Kemudian jantungnya berdebar-debar, tapi dia belum memukul. Nah itu perlu kita kenalkan kepada pasien agar dia tahu kalau dia itu sudah mulai akan
melakukan kekerasan. Ini kita diagnosa dengan risiko perilaku kekerasan. Kapan lagi Bu kita mendiagnosa risiko perilaku kekerasan? Ketika seseorang pernah melakukan kekerasan dalam kehidupannya, itu akan berulang melakukan kekerasan. Maka sekali saja dalam kehidupan dia pernah melakukan perilaku kekerasan, misalnya memukul, ya, mengejek, kemudian dan sebagainya sesuai dengan tanda dan gejala tadi, maka tegak kepada orang tersebut risiko perilaku kekerasan. Ayo, siapa nih? Mak nanya dong ke dirinya, mudah-mudahan nggak ada ya risiko perilaku kekerasan terhadap anak gitu ya. Perilaku kekerasan, kapan ini tegak? Kalau tadi risiko, kalau perilaku kekerasan kapan? Ini yang nyata melakukan perilaku kekerasan. Biasanya kalau rumah sakit jiwa ini di ruang akut. Kalau di komunitas, mereka yang sedang melakukan perilaku kekerasan. Ya. Nah, untuk mengamankan pasien bisa dilakukan dengan 2 orang dan 4 orang perawat. Ya, itu ada latihannya. Tolong diingat kembali bagaimana mengamankan pasien dengan 2 orang perawat dan mengamankan pasien dengan 4 orang perawat, ya. Nah, tindakan untuk pasien di sini diharapkan kan pasien mampu mengenal penyebab, tanda dan gejala, jenis perilaku kekerasannya, apakah secara fisik, psikologi, sosial, intelektual, spiritual tadi ya. Kemudian pasien mampu menyebutkan akibat dari perilaku kekerasan, menyebutkan cara mengontrol dengan 4 cara. Ya, kemudian pasien ya dengan 4 cara, kemudian pasien dapat mengontrol perilaku kekerasannya. Nah, saya nggak ulang lagi ini berulang-ulang. Ayo kita lihat. Nah, ini untuk strategi pelaksanaan atau SP1. Pasien itu mampu menyebutkan penyebab perilaku kekerasan. Bisa Bapak Ibu sebutkan apa yang menyebabkan Bapak memukul dia tadi. Karena saya lagi kesel, saya lagi marah, karena saya nggak diizinkan untuk keluar misalnya. Menyebutkan tanda dan gejala, bukan kita tanya ke pasien, apa Pak tanda dan gejala Bapak marah? Bukan. Nah itu namanya kita kaku 100%. Tapi apa yang kita tanyakan? Kalau Bapak mau akan marah, biasanya apa yang terjadi pada diri Bapak? Dia bingung kan? Tanya lagi, ada nggak jantung berdebar-debar Pak? Ada nggak rasa ingin menonjok Pak? Ada nggak rasanya Bapak itu geraham, Bapak mengatuk Pak karena saking sebelnya? Nah itu tanda dan gejala cara nanyanya ya. Menyebutkan perilaku kekerasan. Waktu Bapak marah, apa yang Bapak lakukan? Nah ini jenis perilaku kekerasan yang dilakukan. Apakah dengan memukul, apakah dengan melempar, apakah dengan menonjok, apakah dengan memaki, dan sebagainya dan sebagainya. Menyebutkan akibat. Kalau Bapak sudah menendang pintu, apa akibatnya? Pintunya rusak dan sebagainya ya. Kalau melempar barang, kalau memaki dan sebagainya ya. Membantu pasien mengontrol latihan cara fisik 1 ya untuk pelaku kekerasan, itu napas dalam. Napas dalam, ingat nanti ada panduannya setelah ini ya, kita lihat cara melakukan yang benar ya. Baru membantu pasien mempraktikkan latihan cara mengontrol fisik 2 ya. Jadi latihan fisik itu ada fisik 1 dan fisik 2. Untuk sekali pertemuan boleh fisik 1 dan fisik 2 dilakukan secara sekaligus ya. Setelah fisik 1 lanjutkan fisik 2. Fisik 2 itu pukul bantal kasur. Bu Has, kok masih itu sih Bu? Kan banyak cara yang lain. Enggak apa-apa. Manajemen stres kami belajar di spesialis 2 SKS ya Bu Tina, 2 SKS. Banyak cara. Boleh nggak Bu, saya jalan-jalan Bu ke pasar? Siapa larang? Yang penting marahnya hilang. Jangan pula di pasar nanti nemu orang pukul ya. Boleh nggak Bu, saya mau nonjok ring tinju? Boleh. Boleh nggak Bu, saya bersepeda? Silakan. Ibu-ibu, boleh nggak Bu Has, saya tuh ngepel untuk terus setelah itu saya lampiaskan marah saya di kayu pel itu? Silakan. Bersih semen itu. Atau itu ada baju sebakul, masukkan mesin cuci, bersih itu. Boleh. Asal nggak rusak mesin cucinya, nggak ada salah. Jadi banyak cara, tapi ini yang paling sederhana dan efektif, artinya semua tempat punya ya. Dan menganjurkan pasien memasukkan ke dalam jadwal aktivitas. Nah ini dia teknik nafas dalam ya. Ya, tarik nafas melalui hidung, hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Kemudian baru tarik nafas sesuai hitungan 1 dalam hati ya. 2, 3,
ya, tahan dan berhenti pada nomor 4. Hembuskan secara perlahan sesuai hitungan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sembari itu buang marahnya tuh, ya. Nah, itu SP1, ingat ya, cuma refreshing ini. SP2 ya, kita mengevaluasi kemampuan SP1, baru kita menjelaskan cara mengontrol PK dengan minum obat, gunakan teknik 8 benar. Nah, apa-apa saya share lagi 8 benar sekalian dengan jadwal minum obat yang benar ya setelah ini. Kemudian menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan hari-hari. Kemudian untuk SP3 kita evaluasi kemampuan SP1 dan 2. SP2 tadi kan tentang obat ya. Nah, SP3 melatih mengontrol PK dengan cara verbal. Verbal apa? Meminta dengan baik. Berbicaranya meminta dengan baik ya. Menolak dengan baik ketika ingin menolak ajakan dan mengungkapkan perasaan dengan baik ya. Kemudian masukkan lagi ke dalam jadwal aktivitas. Baru yang terakhir untuk strategi pelaksanaan yang keempat, kita evaluasi kemampuan 1, yaitu tadi apa? Fisik 1 dan fisik 2. Kemampuan 2 tadi tentang obat. Kemampuan 3 tadi tentang berbicara dengan teknik asertif, yaitu meminta dengan baik, menolak dengan baik, dan mengungkapkan marah dengan baik. Dan baru kita melakukan cara yang keempat, yaitu melatih pasien marah dengan cara spiritual. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam jadwal aktivitas. Ini contoh jadwal aktivitas harian pasien ya. Kalau dulu saya strict sekali itu, kalau pergi lakukan supervisi, kalau nggak ada jadwal aktivitas saya anggap dia nggak datang ke rumah pasien. Nggak tahu sampai sekarang apakah di wilayahnya ada dilakukan oleh perawat terlatih yang sudah kita bukan anggap ya, memang mereka adalah fasilitator lokal setempat. Apakah ada bergiat dengan dinas kesehatannya untuk ikut ya mengembangkan program Keswa sampai saat ini? Karena kami sangat berharap ya Bapak Ibu penjab Keswa, aset kita yaitu perawat terlatih dan juga GP plus terlatih itu mereka punya standar bekerja ya. Dan tolong, kalau saya bilang nih sekarang, bukan hanya saya sebagai fasilitator CMHN, tapi saya sebagai Ketua Ikatan Perawat Jiwa, saya mau teman-teman perawat jiwa di puskesmas yang sudah dilatih juga dilibatkan ya, terutama kalau yang fasilitator, yaitu mereka dengan background minimal S2 keperawatan, kalau tidak ada berarti S1 nurse. Mereka angkatlah sebagai fasilitator kabupaten, diajaklah bersama melakukan supervisi teknikal. Saya katakan supervisi teknikal, bukan manajerial, karena manajerial itu ranahnya dinas kesehatan dan tim. Tapi supervisi teknikal apa yang dilakukan oleh teman-teman? Mereka mengevaluasi kinerja perawat pelaksana di puskesmas. Apakah sudah melakukan sesuai dengan standar? Jadi ada instrumen evaluasi penilaian kinerja perawat. Ada instrumen oleh perawat puskesmas untuk menilai juga kepada pasien untuk sudah dalam tingkat ketergantungan apa pasien ini, partial care kah, minimal care kah, atau masih total care. Jadi ada instrumen untuk menilai. Jadi tolong libatkan mereka, perawat kita, baik itu sebagai fasilitator ya maupun perawat jiwa, untuk tetap supervisi rutin itu dilakukan ya. Nggak bisa 2 kali dalam sebulan, sekali saja ya, karena perawat kalau bisa turun sekali seminggu, alhamdulillah, ke rumah pasien. Nah, oleh fasilitator mungkin akan mensupervisi sebulan sekali atau 12 kali, fasilitator lokal aja setempat, untuk melihat sejauh mana sih yang dikerjakan itu sesuai dengan sasaran, sesuai dengan target, sesuai dengan standar yang ada, sehingga nanti puskesmas itu sendiri enggak sulit lagi ketika akreditasi, sudah bergegas mereka, karena semua punya dokumen yang jelas, punya standar, punya SOP. Nah, itu dia ya. Nah, ini untuk keluarga. Intinya Bapak Ibu, kalau untuk keluarga sama,
5 tugas kesehatan keluarga tadi kita lakukan juga di sini. Cuma ini dia topiknya terhadap perilaku kekerasan. Kalau tadi kan topiknya bisa untuk halusinasi, bisa HDR dan sebagainya. Tapi tetap aja kalau untuk keluarga itu kita minta keluarga itu mampu mengenal masalah, mampu mengambil keputusan, mampu merawat, mampu modifikasi lingkungan, dan mampu untuk menggunakan layanan kesehatan setempat. Ya, demikian untuk materi asuhan keperawatan pelaku kekerasan. Semoga Bapak Ibu refresh kembali, ingat kembali apa yang sudah bersama-sama kita kerjakan dulu ya, dan tetap mengerjakan sampai sekarang, insyaallah ya. Demikian Bu Tina, saya kembalikan kepada Bu Tina sebagai moderator. Baik, terima kasih banyak Bu Hasnia. Alhamdulillah materi kita untuk yang pertama, yaitu 3 materi pertama sudah diselesaikan oleh Bu Hasnia. Kita masih ada waktu 15 menit depan. Ini untuk proses tanya jawab. Ini sudah ada pertanyaan ya, mungkin akan saya bacakan Bu Hasnia. Ya. Ada pertanyaan dari Bu Erni Irmayani. Bu Erni Irmayani, boleh raise hand atau tulis tangan, yang mana ini orangnya? Ibu Erni Irmayani. Bu Erni dari Puskesmas. Beliau bertanya ya, bagaimana jika pasien yang minum obat jiwa merubah aturan dosis minum obat jiwa yang telah diberikan oleh dokter? Coba diulang Bu Tina. Bagaimana jika pasien yang minum obat jiwa merubah dosis yang diberikan oleh Ya, baik. Ini langsung ditanggapin dulu ya Bu Tina ya. Ya, silahkan. Ya, baik. Ada pertanyaan ya. Bagaimana kalau pasien yang lagi berobat untuk jiwa, mereka merubah dosis sendiri ya Bu Tina ya? Ya, betul Bu. Iya. Merubah dosis sendiri. Nah, disinilah fungsi perawat untuk psikoedukasi kepada keluarga ya, kepada keluarga dan pasien tentunya. Karena kenapa? Obat itu jika digunakan itu semua di bawah kontrol dokter GP kalau di puskesmas. Di bawah kontrol dokter GP. Demikian juga perawat. Perawat ketika datang ke rumah pasien untuk memberikan obat, itu perawat tidak memutuskan sendiri dosis dan sebagainya, tetapi tetap koordinasi dengan penanggung jawab di puskesmas untuk pemberian obat pasien ya. Jadi kalau dia menaikkan atau menurunkan, maka dampaknya nanti adalah tidak tercapai daripada target untuk kesembuhan tentunya ya. Mengontrol gejala nggak bisa. Misalnya contoh, pasien merasa dia nggak enak kalau minum obat ini di siang hari, nggak bisa kerja katanya. Tetapi dokter tetap masih meresepkan. Dari mana dokter tahu meresepkan harus masih makan obat tersebut, minum obat tersebut? Ya, bisa jadi waktu dokter melakukan wawancara psikiatri masih tampak jelas gejala tersebut. Ya, masih tampak jelas gejala. Jadi gejala halusinasinya, gejala wahamnya dan sebagainya. Nah, itu harus dikontrol dengan obat. Kalau kita turunkan atau kita hentikan tiba-tiba, maka nanti kemampuan untuk mengontrol gejala itu sangat minim. Itu yang akan repot keluarganya sendiri. Maka apa yang terjadi? Dia bisa jadi marah atau perilaku kekerasan kepada keluarga. Kalau dia punya gejala waham, wahamnya semakin melekat, semakin kuat. Ya, kalau dia waham curiga, dia akan curiga kepada semua orang. Kalau dia waham waham agama, semakin kental dia melakukan kesalahan di dalam beribadah gitu ya. Kalau waham kebesaran dan sebagainya, itu kalau waham. Kalau dia perilaku kekerasan nggak sanggup dikontrol sama keluarga, dia bisa perilaku kekerasan ya. Demikian juga yang lain ya. Semua gejala untuk gangguan jiwa itu bisa dikontrol dengan pengobatan yang benar, dan ingat, psikoterapeutik perawat tetap harus berjalan. Obat tanpa psikoterapeutik tidak efektif, dan psikoterapeutik tanpa obat obat saja tanpa psikoterapeutik tidak baik, dan psikoterapeutik juga tanpa obat juga tidak bermakna. Jadi memang harus saling
kolaborasi, ya. Demikian Bu Tina. Pertanyaan selanjutnya, karena waktu juga mungkin kita agak balap sedikit ya. Pertanyaan selanjutnya itu adalah dari Bu Zaitun, Puskesmas Jangka, ya. Dari siapa? Bu Zaitun, Bu, dari Puskesmas Jangka Biru. Ya, Zaitun, ya, Puskesmas Jangka. Sampai ketemu lagi kita nih ya. Ya, Dekat silakan Bu. kampung saya nih. Jadi bagaimana tingkat keamanan minum obat pada pasien yang menyusui? Yang apa? Tingkat keamanan minum obat pada pasien ODGJ, bagaimana tingkat keamanannya bagi pasien ODGJ yang menyusui? Ya, ini yang saya tangkap ya, karena suara Bu Tina putus-putus ke saya. Bagaimana tingkat keamanan minum obat pada pasien ODGJ? Benar ya? Yang menyusui, Yang Bu menyusui, Bu. Oh iya, baik, yang menyusui. Ya baik. Untuk mereka yang menyusui, Bapak Ibu, itu kalau bisa memang nggak boleh lepas kontrol GP ya. Kalau memang dia bisa, kalau kita sendiri yang punya keluarga ya, kita lihat gejala terkontrol, memang sebaiknya kalau mampu mengontrol gejala, tidak muncul gejala, kondisi dia stabil, itu sebenarnya boleh tanpa obat ya. Namun demikian keputusan tetap tidak di tangan perawat. Kalau saya bilang melihat dampak pemberian daripada obat psikoterapeutik itu terhadap anak nantinya, maka dia kalau memang mampu bisa mengontrol gejala, lebih baik putusan ini tidak digunakan. Namun kalau memang gejalanya itu tidak terkontrol, dia tetap dengan obat dan dosis yang terkontrol dari dari GP Plus ya. Demikian. Baik Bu, ini banyak pertanyaan, cuman kalau sudah nanti jam 11 kita skip, mungkin nanti ada Ya, waktu besok bisa ditanyakan. Ini sebelum jam 11 saya akan langsung bacakan lagi. Ini dari Ibu Desiana, Puskesmas Deleng Pokishen. Desiana, PKM apa? Deleng, Bu. Deleng Ya, ya. Pokishen di mana ya, Bu? Nggak tahu juga. Saya mau minta solusi bagaimana cara menangani kasus ODGJ yang keluarganya tidak mengizinkan perawat untuk mendata dan mengunjunginya, Bu. Ya baik. 3B-nya. Ya baik. Ini kalau kita lihat kasus ini ya, bukan 1-2 kasus seperti ini ya. Terus ada di mana-mana, dan awal sekali kami melakukan tindakan dulu di Aceh Besar, di wilayah Puskesmas Ingin Jaya, kami juga menemukan kasus seperti ini. Ada teman-teman yang dari Aceh Besar ya, penjab kesuanya Dr. Eva ya di Aceh Besar ya. Dulu ketika kami turun di Ingin Jaya, ada pasien kita dengan inisial M ya. Alhamdulillah sekarang sudah sangat baik ya. Kalau sebelumnya beliau telanjang, jalan pagi pulang sore ya, bawa apa itu namanya, daun-daun di dalam kantong ya, bekas permen itu, apa namanya tuh, kulit permen dikumpulkan ya. Nggak pernah tahu dia mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga ya, pergi pagi pulang sore, bahkan ada telanjang keluyuran kemana-mana. Tapi alhamdulillah 3 bulan dalam asuhan kita ya, dia bisa terkontrol gejalanya, dan yang sangat luar biasa, dia udah kembali bisa menyuci baju di rumah ya. Memang pada waktu itu awal-awal masak belum ya, karena memang ada gejala yang masih halusinasinya masih agak kuat. Tapi 3 bulan ya, artinya memang betul-betul asuhan. Pada waktu itu ada Kak Sabariah ya dari Ingin Jaya pada waktu itu, dan Kak, lupa saya satu lagi, Kak apa ya namanya. Mereka rutin ke tempat pasien, dan alhamdulillah pasien ini akhirnya menjadi contoh ya, ketika ada kunjungan dari luar ya, pada waktu itu dari Australia datang dari luar, itu merupakan contoh beliau. Artinya apa? Artinya kalau kita mau ke rumah pasien dan kita ditolak, jangan dulu kita maksa masuk ke situ. Karena kenapa? Berarti pendekatan kita belum berhasil. Psikoedukasi kita kepada keluarga belum menyentuh. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan yang terbaik di keluarga yang mau menerima kita di kampung atau desa yang sama. Nah, kenapa pada waktu itu kami diterima? Awalnya nggak diterima juga, tapi ya di samping rumah Ibu M itu
ada keluarga yang anggota keluarganya gangguan jiwa, malah dia diisolasi di dalam kamar, dikunci. Nah, setelah dilihat keberhasilan Ibu M ini, keluarga itu dengan rela datang kepada kami, kemudian sambil menangis, sembari menangis, meminta kami didatangi juga. Pertama kan disembunyikan, malu punya anggota gangguan jiwa gitu. Nggak boleh diekspos keluar gitu. Jadi dikurung pasiennya. Nggak apa-apa. Pada waktu itu nggak perlu kita maksa kita harus masuk atau kami bagus bilang nggak Matikan perlu. komputer kamar. Ya, Iya. jadi tunjukkan dulu hasil kerja kita itu di desa tersebut ada pasien yang dari total care bisa parsial dan bahkan bisa mandiri hasil kerja kita. Setelah itu dia akan melihat, karena kita nggak perlu maksa orang untuk mempercayai kita, lihat aja hasil kerja kita dulu. Setelah itu dia datang dengan rela, bahkan menangis meminta kepada kami untuk keluarganya dikunjungi juga. Nah, pada waktu itu ya saya share pengalaman saja ya. Saya share pengalaman saja bagaimana ketika awal kami ditolak. Sama juga ya waktu kami ke apa tuh namanya ke PD seperti itu juga, tutup pintu, apalagi kami pakai ada apa namanya? Rompi perawat kesehatan jiwa komunitas. Setiap datang kami tutup pintu, nggak ada yang sakit jiwa di sini. Sama juga waktu kami pergi kasih apa namanya manajemen stres di SD Percontohan. Ngapain juga datang sini perawat jiwa, mah kita sakit jiwa. Artinya apa? Ada yang salah kan? Mispersepsi masyarakat. Kalau kita datang berarti kita mau cari orang gangguan jiwa. Artinya jangan itu dulu. Kita nggak boleh maksa masyarakat. Tunjukkan hasil kerja kita. Ya, jadi yang di SD Percontohan setelah guru-guru itu kami berhasil memberikan manajemen stres, besok kepala sekolahnya bilang, Bu, bisa nggak ada rutin seperti ini, Bu? Datang ke tempat kami minimal sebulan sekali, sangat bermakna bagi kami. Nah, setelah dilihat hasil kerja kita berdampak kepada mereka, baru mereka meminta kita. Tapi kalau kita maksa, percayalah kami perawat jiwa bisa membuat kalian, itu nonsens semua. Ya, jadi tunjukkan kinerja kita, tunjukkan hasil terbaik dalam layanan kita, seolah kita dicari orang. Kalau saya itu kiatnya di masyarakat, ya, karena berdasarkan pengalaman yang pernah kita lakukan. Demikian Bu Tina, mungkin bisa untuk Baik, bertanya ikut. ini mungkin karena waktu satu lagi mungkin yang terkait pertanyaan Pak Safrizal dari Dinkes Aceh Utara, mungkin tadi sudah mewakili juga dijawab Bu Has ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Julfa. Mungkin nanti bisa juga besok kalau ada waktu dijawab ya Bu Hasya. Ini ada satu mungkin yang terkait dana nih Bu ya, kebijakan, karena tadi kita ada bicara pada saat yang di slide di materi pertama. Itu pertanyaan Pak Hanidi dari PKN Mengklayu Bu. Ya. Mengklayu Aceh Utara ya. Saya mau bertanya langsung mengenai pencatatan keperawatan kebijakan dinas, terutama dalam pembayaran BOK, Bu. Kunjungan lapangan itu seperti apa? Kenapa? Bisa saya bicara langsung, Bu? Boleh, silakan. Oh ya. Halo Pak Hanidi. Salam. Ya Allah, kangen banget. Ayo Pak Aceh Utara. Iya, udah lama kali nggak ketemu Pak Hanidi ya. Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ada beberapa di antaranya itu ketika kunjungan ke rumah membawa status, membawa catatan asuhan keperawatan, kemudian waktu di supervisi juga akan dinilai adalah askepnya, ya. Sebagaimana kita ketahui dalam CMAN ini ada home visit, ada beberapa kegiatan lah yang di lapangan, yang tentunya ini harus dibuat pelaporan untuk pembayaran jasanya, ya. Cuma yang jadi bukan kendala sebenarnya, ada beberapa yang saya jumpai itu di BIRIN memang sudah cukup bagus. Itu sebelumnya memang laporan BOK itu dibuat dalam bentuk asuhan keperawatan. Cuma di beberapa daerah mungkin tidak demikian, tapi ada juga kendalanya seperti yang saya alami itu ketika saya membuat laporan kegiatan BOK itu dalam bentuk asuhan keperawatannya tidak diperbolehkan dengan alasan ini bukan format dari BOK. Ini perlu disinkronkan mungkin di daerah lain.
itu selama ini kita membuat laporan kegiatan CMAN itu bukan berdasarkan asuhan keperawatan, tapi berupa narasi atau cerita tentang kunjungan kita. Ini banyak kejadian di beberapa dinas ya. Maka di sini ada pihak Unsiah, Dinas Kesehatan, juga CMAN dan Kasih Kabid tentang kesehatan jiwa PTM itu, ini mohon diberikan ruang untuk dalam pelaporan BOK itu khusus untuk jiwa ini dibuatkan dalam bentuk ASKEP, bukan dalam bentuk cerita. Yang tujuannya untuk apa? Seperti yang disampaikan tadi Bu Asnia, yaitu adanya bukti catatan yang bisa dipertanggungjawabkan tentang perkembangan pasien. Yang kedua, ini bisa digunakan sebagai ASKEP untuk kenaikan pangkat. Jadi kita tidak dua kali kerja. Yang pertama, kita sudah bekerja di lapangan, pembayarannya harus membuat catatan lain. Ini saya lihat pemborosan. Kalau memang bisa digunakan ASKEP itu sebagai laporan kegiatan kita turun, ini sangat bermanfaat, terutama untuk perawat-perawat yang PNS untuk pangkat, asuhan, kemudian laporan akreditasi puskesmas tentang adanya asuhan keperawatan. Karena sekarang ini banyak kita bekerja bukan berdasarkan keilmuan. Ini pernah saya sampaikan juga kepada PPNI waktu itu. Mohon ini di sini ada karena ada beberapa sektor di sini, ini mohon dipertimbangkan dalam pembayaran dana BOK ini juga menggunakan ASKEP. Terima kasih Bu. Ya, baik. Ya, baik sekali ya. Pertanyaan ini sebenarnya bukan pertanyaan juga, sekalian himbauan atau gimana ya Pak Hanidi ya? Ya, dan ini tentunya merupakan RTL kita bersama ya. Artinya nggak bisa juga buha sepihak pada hari ini mengatakan ini harus dalam bentuk ASKEP, atau nanti datang orang yang membuat untuk amprahan BOK, ini harus BOK, kok nggak nggak diakui gitu ya. Jadi perbedaan menyikapi untuk standar bagaimana kita membuat laporan BOK, inilah merupakan RTL kita bersama pada hari ini. Tentu nanti kami yang melalui Pak Martuni sebagai ketua, ada beberapa catatan ya yang tentunya merupakan permintaan dari teman-teman supaya nggak bingung ya bekerja di lapangan dan supaya efektif. Kenapa? Saya sangat bagus ya masukan Pak Hanidi tadi, bahwa sekali menulis itu berfungsi untuk beberapa hal gitu ya. Jadi dia bisa untuk laporan BOK, dia juga bisa untuk akreditasi puskesmas, ketika diakreditasi dia juga bisa untuk kenaikan pangkat daripada perawat kita. Nah, itu adalah masukan yang sangat baik. Tentunya nanti juga Pak Rudi ini mungkin nanti kalau membuat laporan kegiatan bisa juga 1M untuk PPNI, dan ini nanti tolong disampaikan merekomendasi untuk kegiatan ini sehingga nanti ada dasar PPNI untuk mencoba membuat membuat suatu standar yang tentunya nanti disepakati bersama juga dengan Dinkes tentunya ya. Yang terpenting Dinkes nih yang menyelenggarakan ya. Jadi Dinkes juga tentunya nanti draft dari kami akan kami sampaikan bagaimana kita duduk bersama sehingga ada satu kesepakatan yang jelas untuk standar pelaporan BOK sehingga tidak membingungkan teman-teman di kabupaten yang menjalankan. Ya, terima kasih, bagus sekali masukannya Pak Hanidi, akan kami sikapi dan kami catat dalam bentuk RTL untuk kegiatan pada hari ini. Ya, saya kembalikan ke Bu Martina. Baik, karena waktu ini sebenarnya masih banyak pertanyaan ya, mungkin nantinya panitia akan mencatat ya, masih ada dari Bu Zulfa, kemudian juga dari Pak Andi Mulyadi ya, Bu Linda, banyak pertanyaannya yang ditanyakan sebenarnya sangat menarik ya, cuma karena kita hanya setengah hari